Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Bapak dan Ibu penikmat podcast yang kami cintai dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti bersama podcast ke-11 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Ngobarin Jateng Gayeng. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara penikmat podcast, pada pagi hari ini hadir di antara kita bersama itu narasumber yang pertama adalah beliau Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Beliau adalah Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di samping beliau adalah Bapak Muhammad Iqbal Tamher STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Preservasi 1 ya Pak ya, BPPJN, Balai Besar BB, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng dan DIY. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup manfaat untuk kita bersama, yaitu mencapai kondisi jalan mantap di Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu menjadi harapan kita bersama, jalannya mantap. Jalannya mantap. Kita ada waktu, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sekitar 1,5 jam atau 2 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kita bersama. Baik, ke Pak Hanung dulu nih, Pak Hanung. Oke, siap Mas. Ini Pak Ateng malah belum memperkenalkan diri. Ini Insinyur Ateng Johari. Ini di bawah mestinya ada teks ini running teks. Baik, setelah kami memperkenalkan beliau berdua, ya kami memperkenalkan diri. Saya adalah Ateng Johari yang dipercaya sebagai host kali ini. Saya bertugas di PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Ya sebagai fungsional yang akan membantu dan sudah membantu Pak Hanung di kegiatan kesehariannya. Kembali ke Pak Hanung nih. Iya. Pak Hanung, ini dari data yang kami punya itu Jawa Tengah yang Bina Marga Jawa Tengah, khususnya jalan dengan status jalan provinsi itu ada, saya bacakan Mbak, ada 2.400, hampir 2 kalinya jalan nasional yang ada di Jawa Tengah. Uangnya juga? Udah. Saya tidak linear dengan uangnya, tidak apa-apa. Jadi sementara jalan nasional yang ada di Jawa Tengah itu 1.600 Pak ya? 1.500. 1.500 itu meningkat pesat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 itu sekitar 1.300 Pak. Tahun 2005. Ya, 2015. Sebelum Bapak ke sini itu 2000 berapa tuh Pak? Ketika kami menginjakan Jawa Tengah itu tahun 2000-an itu 1.100, 1.200 lah. Mungkin diperkenalkan ke publik Pak Hanung sejumlah 2.404,74 ini, nanti kalau ada koreksi monggo. Mungkin diperkenalkan ke publik ini kondisinya bagaimana nih saat ini? Oh iya, matur nuwun Pak Ateng. Ini memang tadi sebenarnya lagunya bagus ya, aja dibanding-banding jalan nasional dan provinsi, tapi harus bersinergi menjadi konektivitas di Jawa Tengah. Ini belum lagi jalan kabupaten. Pak Ateng, memang kondisi jalan di kami sebenarnya cukup bagus juga, cukup menggembirakan karena RPJMD target kami 93% untuk jalan mantap baik dan sedang. Namun kami akan mencoba untuk ngegas meskipun dengan sumber daya yang terbatas, apalagi dana ya. Ini kita akan ngegas sebelum akhir masa jabatan Bapak Gubernur ini bisa 95% mantap. Nah, memang PR-nya banyak ini Pak Ateng. Pak Ateng sendiri pirsa Bapak. Teman-teman juga, masyarakat juga tahu jalan sing paling elek ini daerah mana sih ya ini. Yang paling banyak rusak itu rusak ringan, sedang
itu di daerah timur ya, di Grobogan, di daerah Blora, di daerah Pati sedikit, dan di daerah Kudus. Kalau di daerah barat ada di Cilacap sedikit, juga di Brebes ya, di Brebes ini juga, yang di daerah Gunung Leo ini juga masih banyak, Bandung Sari, Salem, itu juga banyak. Dan juga ada sedikit juga di daerah Tegal. Ini yang Tuwel Morongso di sana, di daerah Guci. Ini, namun kita optimis ini Mas Ateng ya. Optimisnya kenapa? Karena ternyata kita tidak bekerja sendiri. Maksudnya bahwa kita ada banyak program, yaitu dari APBN terutama ini. Terima kasih loh Mas Pak Iqbal. Karena dengan adanya Pak Iqbal ini usulan kita itu di ACC gitu. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ini Pak Iqbal ya, kita bisa goal di 400 miliaran ini, umum ini, di daerah Grobogan. Ini nanti saya mohon informasinya, karena ini ditunggu masyarakat ini Pak Iqbal. Nanti informasi bagaimana sih sebenarnya sinergitas kita bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah ini, terutama dari kebinamargaan bisa menyatu. Karena SK yang baru, SK Jalan Nasional ya, ini sudah terbit dan kami juga akan segera untuk menerbitkan SK Jalan Provinsi. Kayaknya kemarin sudah dihitung-hitung itu kita akan tambah SK Jalan Provinsi yang dari kabupaten downgrade-nya APBN. Downgrade-nya APBN, dan juga kita akan upayakan untuk JJLS ya Mas Iqbal. Karena JJLS itu separuh punyanya APBN, separuhnya nanti akan kita masuk provinsi. Begitu. Terima kasih Pak Hanung. Tadi Pak Hanung memberikan gambaran ternyata bahwa jalan provinsi juga ada beberapa yang sebetulnya kalau laporan masyarakat tidak menegatifkan kondisi itu, meskipun tadi Pak Hanung matur ada beberapa yang rusak karena nyatanya pengaliran lalu lintas masih berjalan Pak Hanung ya. Iya, karena masih. tidak ada yang ngelok atau berhenti. Jadi masih enggak ada yang kita berhenti total, enggak ada. Yang tutup total itu namanya rusak berat ya. Jadi tidak ada. Kalau saya lihat datanya Pak Hanung itu kok jumlahnya 91 sekian. 91 sekian itu yang 9% itu apa ini Pak Hanung kira-kira? Data, yang apa itu? Data yang panjenengan yang ya, 91, jalan rusak. Iya, yang ada di sini yang ada rusak ringan 9%. Ya. Itu apakah itu termasuk yang itu ya? Iya, yang rusak ringan sampai ya bukan berat ya, karena masih bisa dilalui dengan di atas 15 km per jam. Ini di daerah Grobogan yang paling banyak. Kalau Bapak Ibu masyarakat tahu dan juga yang sering lewat, yang paling parah itu memang yang Kuwu Galeh Ngerampal ya. Jadi Grobogan sama Sragen. Dan sekarang yang ada ongoing progress untuk pemeliharaan, untuk peningkatan juga Semarang Godong, Blora, dan juga Surakarta Geyer. Ini mudah-mudahan tadi Mas Iqbal tadi ACC untuk bisa masuk paket dari APBN untuk ngegas di mana kondisi rusak langsung menjadi baik gitu Pak Mas Ateng. Matur nuwun Pak Hanung. Sekarang ke Pak Iqbal. Jadi pertanyaan masih sama. Jadi jalan nasional yang ada di Jawa Tengah menurut catatan kami ada 1.500. Ada 1.000 di sini tercatat. Mohon nanti dikoreksi Pak. Di sini tercatat 1.523 Pak. Ya, ini mungkin jalan lama, jumlah jalan sebelum SK baru ya Pak Iqbal ya. Karena SK baru nanti silakan dikoreksi. Dan ini ternyata kondisi sama, tidak ada satupun ruas yang rusak berat dalam arti ngelok atau putus tidak bisa dilewati. Ya, yang rusak ringan kisaran tidak ada 10% juga. Silakan Pak Iqbal diberi gambaran kinerja atau kondisi saat ini jalan nasional di Jawa Tengah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ateng. Untuk kondisi jalan nasional di Jawa Tengah, data terakhir semester 2 2021 itu kemantapan jalan nasional di Jawa Tengah itu sebesar 92,1%.
Itu hasil survei semester 2 2021 Iya. dengan kondisi baik itu sekitar 39,81%, sedang 52,29%, rusak ringan 7,32%, dan rusak berat masih ada sedikit. Ini yang rusak berat ini 0,58% ini ada di Batangan, Pak. Oh iya. Berapa Batangan. berapa Di persen? Batangan. Pantura ini. Oh 0, ya Pak. Tapi ini yang 0, ini masuk ongoing Project, kontrak. Mohon maaf Pak, kita klarifikasi karena data yang saya punya kan rusak berat 0. Ya. Nah, sementara perkembangan terakhir menjadi ada 0, sekian persen. Iya. Bisa diberi Pak, gambaran ke publik, kira-kira rusak berat tadi kan mestinya lalu lintas itu istilah saya ngelok atau tidak bisa dilewati, atau gambarannya bagaimana Pak? Ya, untuk rusak berat memang tidak sampai fail, Pak. Kondisi Iya, yang iya, tetap iya. cuma dalam pembagian kemantapan jalan atau kondisi jalan di sektor Batangan ya. Mungkin Bapak-bapak sudah Pati tahu ya, sendiri Pati ya. memang sudah rawan mendekati fail memang. Iya, iya. Jadi kita memasukkan segmen Batangan itu menjadi bagian dari rusak berat untuk kondisi jalan di jalan nasional di Jawa Tengah. Namun tidak perlu khawatir sebenarnya, sebagian dari 5 kilo itu sudah ditangani, 3 kilo lebih itu sudah ditangani kontrak yang ongoing ini, dan yang sisanya itu masuk di segmen program SBSN. Jadi tetap ditangani rusak berat dan rusak ringan itu menjadi prioritas sesuai arahan pimpinan. Selain menjaga kemantapan, artinya kemantapan ini kita harus berikan informasi yang dibilang kemantapan jalan itu artinya jalan berkondisi baik dan sedang. Gitu. Sedangkan tidak mantap itu kondisi rusak ringan dan rusak berat. Iya Pak. Memang dari kemantapan jalan itu kondisi baik dan sedang, persentase sedangnya lebih tinggi Pak, Iya. daripada jadi, baik. Gitu ya. jadi sama ini sebenarnya. Sama. Jalan BT provinsi aja, Pak. juga 92. Jadi beta aja. tipis. Bener. Karena kondisi sedang ini memang ya bener ya, kita agak ngudoroso ini ya. Ngudoroso alokasi Pak Teng. memang. Iya. Alokasi anggaran memang harusnya overlay gitu, tapi ternyata kita aja peceng-peceng ya ini. Ini sama ya Pak ya. Mirip-mirip Pak. Mirip-mirip. Kondisi. Gitu Jadi mohon izin saya menambahkan untuk prediksi akhir 2022 teman-teman dari KPIJ pemrograman sedang menyusun survei kondisi terbaru, diprediksi Pak ada turun dari 92,1% Iya. menjadi 90,01. Kok malah turun ya? Turun. Iya. Memang ada keterlambatan penanganan. Oh iya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan podcast yang tempo hari Pak Iya. Anung, kita ada coba mengusulkan program SBSN khususnya di lintas Pantura, karena di lintas Pantura ini dari 92,10% kemantapan jalan nasional di Jawa Tengah, 86% ada di situ Pak. Ada di Pantura ya. Yang kondisi paling terberatnya di situ. Iya. Di lintas penghubung, lintas selatan itu 92 sampai 94%. Nah, seperti yang saya pernah diskusi dengan Pak Kadis tempo hari, Iya. alhamdulillah sudah disetujui Pak SBSN kita yang Pantura nih Pak. Wah syukur, berarti sampai tahun 2023 selesai ya? Semester pertama sesuai arahannya Pak Presiden harus sudah selesai. Oh wah ini luar biasa, Gitu. tidak sampai Seluruh- 2024 jadi berarti. beliau tidak mau ada program mangkrak di PUPR. Betul, Gitu. iya. Jadi insya Allah di semester pertama 2024 Pak, 2024, oke, berarti Itu 2024 selesai. sudah harus Sudah selesai, selesai. Jadi Pantura itu penanganannya dari batas Losari Jabar Pak sampai ke Pemalang, terus dari Pemalang ke Pekalongan, yang terus dari Weleri Kendal Semarang, yang paling parah dari Semarang Ade. Demak Trengguli sampai Kudus, lanjut dari Kudus Pati Rembang sampai Bulu Pak. Nah
mungkin minggu-minggu ini sudah mulai lelang, Pak. Ini Wah, kita tadi alhamdulillah. saya masih Tahun ngecek. jamak ya Pak ya? Ya, multi-years Multi-years. berakhir di kontraknya rata-rata 17 bulan, Pak, waktu Pak, pelaksanaan. mohon maaf menyelo, tadi karena ada sedikit ganjalan data negatif, Ya. yaitu yang rusak berat. Ya. Mohon dipertajam Pak, itu Batangan letaknya di mana? Kemudian kedua, kapan akan itu nol? Selesai. Nol RB gitu loh, nol rusak berat. Ya. Moga Pak. Memang di ruas Pantura yang memang kondisi yang memang perlu segera penanganan karena kondisinya sudah termasuk rusak berat, itu memang di Batangan, memang kurang lebih itu sekitar Batangan atau Kabupaten Batang? Batangan, Pak, di daerah Rembang. Oh, mohon maaf, saya kemarin sudah lewat. Di daerah ya. Rembang. Oke, iya, Batang. Itu di kontrak yang sekarang itu ada 3 kilo kita perbaiki dari sekitar 12 kilo, Pak. Iya. 12 kilo. Dan kondisinya itu memang karena seragam, itu kalau tidak salah penanganan di awal 2002 atau 2003, Pak. Ya. Jadi memang kondisinya sudah lama dan memang harus segera dipenanganan. Kemudian kira-kira selesai kapan, Pak? Untuk yang 3 kilo lebih ini selesai di tahun ini, Pak. Nanti lanjutannya di 2023. Jadi akhir 2022 itu masih ada kondisi rusak. Masih ada berat kondisi ya? yang Ya nggak apa-apa Pak. Jadi tapi tetap kita lakukan penanganan pemeliharaan rutin kondisinya, Jadi Pak. untuk publik mengetahui bersama bahwa beliau menyatakan bahwa tidak terhindarkan bahwa 2022 begitu program sudah terlaksana tahun ini itu masih menyisakan sedikit Pak ya, mudah-mudahan tidak banyak untuk kondisi rusak berat. Tapi konteks rusak berat ini tidak seperti yang saya sampaikan tadi ya, terjadi proses Jalan putus tidak. Jadi rusak berat itu lebih mengarah ke jenis-jenis struktur yang itu tidak memadai lah kira-kira ke sana. Jadi Bapak Ibu yang nanti lewat Batangan di daerah Rembang itu jangan khawatir, lalu lintas tetap mengalir karena beberapa waktu yang lalu kami ke sana ya meskipun padat merayap tetap mengalir. Saya kira data pertama atau materi pertama sudah clear Bapak sampaikan. Jadi untuk para pemirsa, pendengar bisa saya sampaikan bahwa ada kemiripan persentase data antara jalan provinsi dan jalan nasional 92% dari di mana mantapnya di angka sekitar 90. Jadi Pak Hanung tadi 91 sekian lah kira-kira kalau saya tadi kan ini sebentar Pak Mas Ateng. Saya tanya ini ya, sekalian ingat tadi. Jadi Semarang Blora kemarin ya kita sudah koordinasikan bareng. Itu apakah pasti ya karena sama Surakarta Geyer gitu? Ya. Terima kasih Pak Kadis. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengupdate informasi ruas Purwodadi Geyer sampai Surakarta, terus Purwodadi sampai Blora. Saya tidak ingat betul, hanya kota-kotanya aja. Purwodadi sampai Semarang itu masuk dalam list Inpres 6. Artinya kemungkinan besar Pak itu sudah teralokasi. Terima kasih. Masyarakat senang ini, karena itu saya juga angkat tangan. Berita baik ini masyarakat. Arahannya Bapak Menteri informasi terakhir sudah harus lelang bulan Oktober ini. Alhamdulillah. Ya. Nah sementara ini sedang disusun Inpres yang jalan daerah. Di situ mungkin juga Pak Kadis ada beberapa usulan jalan daerah karena memang ini ada beberapa yang harus. Memang kemarin setelah kita lihat, kita karena namanya Bondo Cupet itu, anggaran kita juga terbatas sekali dan ini saya akhirnya banyak hal yang harus saya dorong untuk masuk ke tadi Inpres, DAK dan juga PAJD. Ini PAJD yang di daerah Borobudur sekitarnya. Mudah-mudahan ini semua kalau goal ya kita optimis lah itu 95% di 2023, 2022 paling tidak ini kita akan bisa pertahankan ini. Dan itu harus sudah selesai di semester 1 2024. Makanya 2023 ini kita
ngegas bareng-bareng ya. Iya, Pak Iqbal ya. Saya Jalan nasional agak jalan bingungin provinsi. nanti masyarakat akan protes macet. Oh iya. Bayangin Pak, Semakin dari banyak Pantura. pembangunan semakin Iya, lah makanya nanti Ya ini memang juga ada pengertian juga Pak. penting gitu. sekali nanti Mas Iqbal diinfokan bahwa mohon maaf banget ini Pantura memang sampai semester pertama 2024 masih harus bersabar gitu. Di Saya juga provinsinya gitu. juga begitu. Iya. Ya. Saya juga Gelora begitu. Prodadi juga Saya begitu. juga begitu ini. Oke. Ya, jadi ini info yang cukup bagus juga, bermanfaat untuk tahun depan. Kalau semuanya berjalan lancar dan kita optimis, itu pembangunan istilah Bandung ngegas ya. Dampak dari ngegas tadi otomatis spot-spot kegiatan menjadi banyak, dampaknya ada kemacetan yang tidak terhindarkan. Saudara, apakah ada break untuk nyanyi? Enggak? Monggo silakan. Monggo nyanyi, Mbak. Satu lagu nggih. Bebasan kaya ngenteni udane mongso ketika senajan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra kloso setahun kowe ninggal aku kangen kangene hatiku. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih, Mbak. Ye. Bapak dan Ibu penikmat acara podcast kami, kita kembali ke topik yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu mencapai kondisi jalan mantap di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Iqbal. Pak, kalau tadi dari depan kita ngomong jalan mantap yang jadi orientasi kita bersama. Mohon Pak diberikan pencerahan kepada masyarakat ini. Yang disebut jalan mantap itu kira-kira gambarannya apa? Itu saja yang bisa dicerna oleh masyarakat. Silakan Pak. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, definisi kemantapan jalan itu, jalan mantap itu artinya kondisi baik dan sedang. Kalau itu dikonversikan dalam satu satuan parameter kenyamanan atau iri roughness, jalan baik itu irinya 4 kat, 0 sampai 4 sekian. Sedangkan sedang itu 4 ke atas sampai mendekati 8 Pak, gitu loh. Nah, untuk rusak ringan itu di atas dari 8 gitu, maupun rusak berat. Jadi ada parameter mengukur salah satunya tingkat kenyamanan itu dari roughness Pak. Memang agak sedikit teknis. Jadi kalau gambarannya, kalau di visual itu kalau kondisi mantap baik itu ya mulus Pak, visualnya masyarakat. Nah, kalau sudah sedang itu hampir 2/3 lebih itu sudah banyak tambalan Pak. Ya. Nah, untuk untuk rusak ringan, memang itu sudah mulai banyak lubangnya Pak. Tapi masih kecepatannya masih sekitar 20 sampai 30 km per jam. Nah, sedangkan rusak berat itu kecepatannya sudah di bawah 20 km per jam, kecepatan rata-rata. Ya, seperti di Batangan itu sudah Kecepatannya juga sudah nggak bisa. rendah dan memang terlihat sekali gitu ya. Ya. Nah,
memang seperti Pak Kadis sampaikan mirip-mirip kasus kita nih, jalan nasional maupun jalan daerah provinsi, di mana kondisi baiknya, kondisi mantapnya rata-rata masih di 91. 90-an. Dan itu porsi terbesarnya mungkin 60% ada di kondisi sedang. Pak, ya. Itu yang kita kejar, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi mungkin masyarakat iri apa roughness saja, tapi sebagai gambaran bahwa iri itu menunjukkan tingkat kenyamanan, kalau itu kekasaran. Jadi bayangannya kita untuk mengukur baik itu yang jelas mantap, tidak rusak ringan gitu aja. Kalau rusak ringan tadi sudah jelaskan beliau, itu kondisi terjadi perlambatan, kecepatan tidak mencapai berapa Pak? Mungkin 50 Pak ya, 50 atau 40. Jadi dan perlambatan sangat nyata di ruas jalan yang kita lalui. Itu gambarnya demikian. Jadi masyarakat saya kira bisa merasakan lah ini mantap dan tidak, atau rusak atau tidak gitu loh. Ke Pak Hanung. Jadi saya kira kalau Dinas Bina Marga tuh linear Pak Hanung ya, linear dengan APBN, dengan Bina Marga Pusat, karena memang kita rujukannya ke satu pemahaman. Nah, kemudian yang perlu mungkin sedikit ini Pak Hanung. Jadi karena kita juga punya perangkat-perangkat untuk menunjang menilai itu. Mungkin Pak Hanung bisa jelaskan Pak Hanung. Iya, betul. Jadi benar Pak Ateng, Pak Iqbal, ini kami aplikasi Jalan Cantik luar biasa. Masyarakat juga apresiasi secara umum ya. Dan juga kelihatannya juga ada peningkatan untuk jalan nasional dan provinsi ini, aduannya tidak begitu meningkat gitu. Ya aduan karena pantura tadi ya jelas. Di kami juga yang paling banyak di wilayah timur dan juga itu Jalan Cantik. Yang paling banyak di kabupaten kota. Memang ini yang menjadi PR saya ya, PR Dinas PU Bina Marga. Bagaimana kita melihat Jawa Tengah secara utuh ya, baik itu jalan kabupaten, kota, jalan provinsi dan jalan nasional. Makanya kemarin kami launching ini Pak Ateng, Klik Binmar Cipka. Di situ akan bisa dilihat utamanya untuk kebinamargaan di webjis kita. Webjis ini nanti akan bisa melihat kondisi jalan kita juga kabupaten kota, tapi secara perlahan-lahan kita akan siapkan itu. Dan juga utamanya juga tadi aplikasi Jalan Cantik juga bisa diakses di situ. Jadi masyarakat hanya megang HP Android, nanti di Play Store nanti siapkan ditulis Klik Binmar Cipka, download, ikuti saja. Nanti di situ akan semua informasi tentang kebinamargaan dan keciptakaryaan bisa dilihat di situ. Ini akan mempermudah kita memantau dan juga mempermudah masyarakat untuk melihat kondisi jalan tadi. Ada sedikit perbedaan Pak Ateng, kemarin kami ada diskusi kecil ya. Kalau benar ya tadi indeks kekasaran ya itu kan sampai 12 ya itu tadi. Kami sebenarnya kemarin kalau jalan provinsi sedang itu tidak sampai 8, tapi mungkin sampai 10 ya itu. Kami coba itu. Jadi memang beda ya, meskipun kalau kita lihat layanan itu sama. Jadi kayak kucing itu kalau sudah masuk kepalanya ya semuanya masuk. Kendaraan berat juga sekarang saya mempunyai terimbas yang agak signifikan itu ruas Demak Godong. Ya, Demak Godong itu awal tahun 2022 kita masih tenang-tenang aja gitu. Jalan beton, hampir semua sudah beton. Tapi ternyata setelah Pantura ada permasalahan dan juga ada kemacetan, Meranggen juga ada, kita jalan provinsi juga ada flyover yang kita kerjakan. Ternyata akses itu menjadi akses yang ramai dan kendaraan berat. Hasilnya apa Pak Iqbal? Hasilnya adalah separuh lebih beton kita remuk di situ. Ya mungkin dulu karena mungkin tipe yang kita ambil itu tidak seperti Pantura ya, 30 cm FS45, kita hanya 21 cm ada, 25 cm ada, dan ada tulangan tapi masih tulangan tunggal. Ini juga dan mutunya bukan FS45, mungkin dulu itu adalah
cuma K250 atau 300. Nah ini juga ternyata oh iya ya, berarti kita harus berpikir satu tadi Pak Iqbal. Jadi tata cara penilaian dari kinerja jalan itu hanya satu. Kemarin saya mendapat ilmu yang cukup bagus saat mendapat program hibah jalan daerah PJD PKRMS ya. Jadi Province Kabupaten Road Management System ya. Ini cara penilaiannya satu itu. Saya kira itu nanti dipakai terus ya Pak Iqbal ya. Ya itu dipakai untuk menilai semuanya dan kami akan terapkan itu biar seragam bagaimana sih cara menilai kondisi jalan dan juga menilai harus kalau sudah jalan seperti ini harus diapakan. Nah, ini adalah salah satu upaya dari perencanaan. Meskipun penganggaran kita juga harus ngoyak APBN, APBD gitu, ngoyak semuanya. Dan juga kami memang tahun-tahun ini kita optimalkan untuk pembelian rutinnya Pak Ateng. Karena apa? Karena jalan provinsi ini peningkatan itu setahun hanya sekitar 50 kilo aja ngos-ngosan ini. Jadi ada sekitar berarti kan itu kan cuma 20% ya, 20% enggak sampai ini. 2404 itu 50 kita tingkatkan, yang lain hanya pemeliharaan rutin. Makanya teman-teman BPJ balai ada 9 balai di Jawa Tengah yang memang dia harus bagaimana setiap saat 1 kali 24 jam itu standby untuk memelihara secara kontinu, tidak hanya periodik tapi kontinu setiap hari, sehingga kerusakan ini tidak menjadi makin parah. Kerusakan parah jelas kosnya akan tinggi, tapi kerusakan ini kalau sudah langsung ditangani tambal, misalnya lubang 10 tambal terus, itu akhirnya lubangnya kan tidak setiap hari tidak akan muncul makin banyak. Nah inilah peran dari pemeliharaan rutin yang kita melibatkan kelompok masyarakat juga ini, karena namanya Pokmas Bima. Saya kira masyarakat sudah tahu ini yang ujung tombak kita untuk pelaksanaan. Jadi memang mungkin agak beda dengan APBN ya. APBN kan kontrak berbasis kinerja, apa itu Mas? Yang long segment ya. Long segment itu di penyedia jasa. Kami di pemerintah provinsi untuk jalan provinsi masih menganut pemeliharaan rutin yang kita handle sendiri dengan optimalisasi sumber daya yang ada. Itu Pak Ateng. Demikian informasi dari Pak Anung. Tadi ada mungkin masyarakat sudah sudah familiar. Jadi kita ada program Jalan Cantik, yaitu untuk mengakomodasikan keluhan-keluhan masyarakat dan untuk mempercepat penanganan. Nah, Jalan Cantik ini mestinya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, dan di dalamnya tidak hanya jalan provinsi atau jalan kabupaten, tapi juga jalan nasional yang di bawah kelembagaan BPJN Pak ya. Besar ya. Ya itu. Sama itu juga nanti Pak menyampaikan ada penajaman program untuk mempertahankan. Nanti kita bahas lagi Pak. Saya kira yang sesi 2 demikian. Nah, kemudian saya akan meminta lagi ke Pak Iqbal ini Pak Iqbal. Jadi masyarakat itu kan pasti ingin jalan mantap selalu ada dalam keseharian kita kalau lewat, dan tadi juga jalan yang rusak berat tidak ada. Nah, saya sekarang ingin Pak Iqbal menjelaskan ini Pak, program-program atau upaya-upaya untuk ke sana, untuk menuju jalan mantap itu. Tadi Pak Anu sudah memperkenalkan sedikit, ada Bapak long segmen, mungkin ada program-program lainnya untuk ke sana. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Untuk strategi menjaga kemantapan jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah, kami sedang menyiapkan strategi khusus di tahun anggaran 2023 yang selama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Valdinas, kita kontrak long segmen. Kita coba mengusulkan ke pimpinan, dan memang sejauh ini tanggapan pimpinan baik di pusat. Kita pisahkan Pak,
tidak pakai long segment karena ada beberapa evaluasi dari kita posisi untuk di penanganan di fungsional. Kadang ada idle waktu ya. Idle waktu ya. terus juga mereka Menunggu menawar kontrak, harganya. Iya, enggak enak. Ya, itu kan bagian dari strategi mereka menawar untuk menang. Jadi kondisinya agak tidak cepat ditangani. Itu butuh effort yang sangat kuat dari teman-teman PPK maupun Satker mendorong penyedia jasa. Atas dasar evaluasi itu dan kita melihat bahwa di Jawa Tengah di ruas-ruas tertentu terutama di Pantura atau lintas utama itu sudah ada kontrak payung katalog, Pak. Oh, bagus ya. Itu loh sudah dilakukan dan memang yang sekarang juga sudah berjalan tapi masuk ke pemeliharaan rutin yang di katalog. Nah, rencana tahun depan itu kita akan pisahkan paket long segment yang ruas-ruasnya sudah ada kontrak payung dengan penyedia katalog, kita pisahkan. Jadi hanya kontrak efektif aja, seperti lama. Nanti segmen fungsional Oleh yang katalog. memang harus dilakukan secara rutin. Nanti kategori 2 rutin kondisi maupun rutin biasa. Untuk rutin kondisi yang diperkerasan kita pakai katalog. Pak. Katalog. CFM lah, holding maupun patching. Itu yang kategori masuk di rutin kondisi itu kita katalogkan. Jadi biar cepat. Karena zaman dulu sebelum ada long segment rutin itu teman-teman juga agak kesulitan. SPK 200 kondisinya. Betul. Nah, Dulu udah sebab kelola itu. list kebutuhan pekerjaan katalog sudah banyak, Pak. Ya, sampai untuk rigid juga ada. Nah, ini strategi kita untuk fungsional nanti kita coba lewat katalog dan untuk pekerjaan pembersihan, pengecetan, pembersihan saluran maupun badan jalan, rumija itu nanti rutin seperti biasa, Pak. Pakai orang ya. Orang dan itu mendorong untuk slot padat karya. Polanya padat karya. Ya, Didorong hampir nanti. sama dengan kita ya. Cocok, Jadi sama. jadi kalau kami gini Pak Iqbal, kami mengoptimalkan tenaga kerja yang sehat dan tidak mampu, kurang mampu, kita bayar UMR, jadi kita bayar cashless ya. Cashless, jadi setiap hari dia itu kerja terus setiap hari, setiap bulan, jadi bulanannya ada dan hariannya juga dia itu kelihatannya juga untuk mendorong tadi padat karya tadi, bagus sekali. Dan juga kami juga gini Pak Iqbal, terima kasih, nanti saya juga mau kombinasikan ya yang e-katalog tadi. Di tempat kami juga ada e-katalog lokal yang kita dorong untuk pengadaan materialnya. Material karena ya tadi bener, material di ruas jalan di Brebes misalnya, yang menang itu orang Kediri, ya kan pusing itu. Nah, berarti dia kan harus mencari orang yang bekerja di Brebes. Secara hitungan pasti akan lebih mahal. Ya, nah inilah makanya e-katalog lokal itu saya juga setuju nanti kita kolaborasi Pak Iqbal. Jadi kalau panjenengan ada kita bisa pakai itu, kalau saya ada mungkin Pak Iqbal juga bisa pakai. Ini luar biasa. Berarti katalog Dan lokal. satu hal lagi Pak, ada kebijakan ya itu seperti arahan Pak Presiden pemanfaatan produk dalam negeri Pak. Betul ya. Nah, ini yang asbuton, hal lain itu yang kita harus dorong lagi Pak. Oke. Berarti bisa kita publish ke masyarakat Pak bahwa long segment yang selama ini sudah berjalan kira tahun depan akan dimodif lah ya, mungkin dicoret tidak Pak ya? Ada beberapa ruas yang memang jika belum ada penyedia jasa yang menawar di ruas-ruas tersebut di kontrak payungnya itu di long segment. Tapi rata-rata itu sudah ada semua ya. Udah hampir Sudah semuanya ada Pak. semua karena Jadi produk kalau AMP yang- sudah ada semua. Ya saya lihat di katalognya yang diterbitkan oleh pusat lengkap kan? Iya. Sampai item apapun Pak ya. Nah Jawa Tengah termasuk yang mengusulkan karena kita udah Iya. coba beberapa kali jalan yang di Pantura Sudah ini. dipraktekkan Pak? Sudah yang, Pak. yang tadi e-katalog sudah hampir sudah ya? 10 miliar belanja kita nih Pak. Oh, luar biasa. Nanti kita baru 2023 ini Pak Iqbal. 2023 nanti kita akan siapkan itu juga. Iya bagus. Memang pekerjaannya kebanyakan holding Pak di Pantura dan itu masuk slot rutin belanja barang sudah hampir 10 miliar memang. Target memang 10 miliar. Nah, ada informasi memang
kalau tahun ini juga ada penambahan alokasi, kita dorong lagi. Memang sekarang balai-balai di Jawa, ini Pulau Jawa didorong untuk katalog, Pak. Iya, jadi ke Sesuai depan arahan Pak Presiden. katalog semakin kita aplikasikan di dalam di dalam pembelanjaan. Oke Pak, itu satu program baru Bapak nyebutkan, yaitu adanya pengelolaan kontrak gitu Pak ya, yang loss segment tetap ada mungkin, dan juga akan diperkuat pembelanjaan melalui katalog. Kemudian pemanfaatan produk dalam negeri. Orientasi program Pak, mungkin Pak, program jadi ada di kami kan dikenal di kita lah, pembangunan, peningkatan, kira-kira porsinya mungkin Pak lebih banyak mana Pak? Seperti arahan Bapak Menteri, kebijakan terakhir itu OPOR, artinya operasional pemeliharaan, jadi dan rehabilitasi itu lebih dikedepankan sampai akhir pemerintahan ini Pak. Gitu, Pak. Jadi porsinya alokasi penanganan jalan lebih banyak ke bidang preservasi, gitu. Pembangunan tetap ada Pak, cuma diseleksi apakah proyek pembangunan ini selesai di semester pertama 2024. Oke Pak, itu ya. Ya. Oke, cukup. Sekarang ke Pak Anung, nyambung masalah ini Pak Anung. Jadi bisa kita raba ini Pak, bahwa tadi kan Pak Hanung kewenangannya pengelolaan 2.400 sekian kilo Pak. Iya. Sementara APBN itu hanyalah 1.500. Jadi mungkin APBN Bina Marga Jalan Nasional kira-kira 60%-nya. Sementara bisa diraba juga. Diraba karena tidak pasti. Itu bentuk pendanaan ini Pak Hanung mumet Pak, karena tidak imbang. Meskipun tadi lebar tuntutannya juga beda, tapi tuntutan masyarakat sebenarnya sama Pak Hanung ya, yang dilewati lah. Sama, jadi ekspektasinya sama. Iya, ekspektasinya sama. Dia masyarakat tidak peduli nih. Itu jalan apa? Pokoknya harus semua harus mulus. Nih, mari kita ini kita ikuti Pak Hanung ini. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Hanung ini untuk mengatasi limited funding ini, dana yang terbatas. Sementara untuk masyarakat demikian. Betul Pak Tang. Jadi memang kemarin sebenarnya seperti sama ya. Jadi ada preservasi, ada yang pengembangan kondisi yang holding, dan juga yang harus kita peningkatan dengan lifetime ya. Lifetime itu kami artikan beton Pak. Ini kita bagi-bagi. Oke, yang memang jalan yang memang tidak bisa ditangani rutin maupun rekondisi ya langsung kita tingkatkan jadi beton. Ini terutama yang daerah timur tadi, lagi-lagi daerah timur. Yang masih ditambal-tambal bisa ya nanti kita optimalkan e-katalog lokal. Jadi akhirnya akan bisa tertangani. Yang memang itu rutin ya tadi, rutin baik rutin biasa maupun rutin plus yang harus nambalnya banyak. Ya kita optimalkan dengan kelompok masyarakat, dan juga tadi pengadaan bahan yang memang pekerjaan ini harga satuan ini dibelanjakan dapat gitu ya. Misalnya tadi lewat e-katalog lokal pengadaan material. Jadi semuanya ini berjalan dan tidak kalah menarik produksi dalam negeri. Dengan aspal yang harganya tidak menentu ini, kami sudah mencoba di 2022 ini kita memakai sebagian aspal kita dengan aspal buton. Aspal buton granular yang memang masih ada aspal pennya, aspal minyaknya, aspal fosil. Kita mix jadi satu. Ada speknya di kementerian juga ada speknya. Ada. Ini kita pakai untuk sudah 2 tahun ini, kita 2021 dan 2022. Speknya 6.5 itu. Ya, 6.5. Ini. Jadi ya kita harus mendorong semua. Ada satu lagi Pak Ateng ini. Di depan sini ya, di Anjungan Kabupaten Semarang ini kita pakai gerobak roda 3 dengan listrik Pak Ateng. Jadi luar biasa. Sumber daya manusianya kita mengoptimalkan pekerja yang miskin dan sehat. Ya mohon maaf, ini yang di lapangan memang harus sehat ya, sehat dalam arti sehat jasmani dan dia bisa kerja dengan full. Kalau yang yang difabel kita juga masukkan untuk yang skillnya yang ada di administrasi di masing-masing BPJ. Ini sudah kita coba di Balai Purwodadi dan juga di
di Balai Solo kayaknya sudah ada ini. Dan ada kendaraan yang ramah lingkungan dan ini berkelanjutan. Jadi dengan motor listrik. Jadi kita juga namanya gerobak listrik yang kita pakai untuk membawa rutin tambal-tambal untuk membawa CPHMA, untuk membawa alat yang kecil-kecil, plat temper dan lain-lain dengan material itu. Dan juga tadi kita optimalkan produksi dalam negeri. Aspalnya adalah aspal buton. Ini buton. Juga. Meskipun juga kita siapkan juga untuk mengurangi pembakaran dan juga kita pakai aspal emulsi juga. Hal ini mudah-mudahan mendorong untuk mempercepat jadi keluhan masyarakat di Jalan Cantik bisa kita selesaikan kurang dari 1 kali 24 jam, hasilnya juga akan lebih bagus. Gitu. Jadi kami menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Nung. Jadi di Dinas Bina Marga itu ada sebuah upaya ya, atau upaya kreatif lah kalau boleh saya sampaikan ya, di mana tadi Pak Nung di kesempatan sebelum menyampaikan ada Mas Bima gitu Pak Nung ya. Ya, masyarakat Bina Marga. Bima, di mana ini memberdayakan tenaga unskill terutama ya. Unskill pekerja ya. Kasar gitu pekerja kalau misalnya kasar kalau yang tidak punya skill nggak apa-apa. Ya, di mana itu diberdayakan dan diprogramkan orang tersebut bekerja setiap hari gitu Pak Nung ya. Betul. Itu yang dapat kita sarikan dari Pak Nung. Selanjutnya monggo Mbak, kita akan nanti kita break ya. Lagunya apa ini? Lagu Andaikan kau datang Bapak. Apa? Andaikan kau datang. Andaikan kau datang. Ini udah datang ini. Mari silakan. Baik. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai engkau datang kembali, jawaban mana yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. matur Mbak. Terima kasih. Tadi sudah kita ikuti bersama penjelasan beliau dari Pak Hanung dan Pak Iqbal tentang kira-kira gambaran kondisi Jalan Mantap, program-program yang akan beliau baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, kemudian upaya-upaya kreatif atau upaya-upaya untuk mengatasi keterbatasan dana ya, seperti yang tadi Pak Hanung sampaikan. Nah sekarang yang terakhir ini Pak Iqbal dulu nih. Pak Iqbal, ini tentu saja kondisi-kondisi yang ada, arti tantangan-tantangan ada, terus potensi kelembagaan dan sebagainya,
Itu bisa enggak Pak dijelaskan ke publik kira-kira pesan-pesan atau misi besar dari pengelolaan lembaga kita untuk tentu saja menunjang terwujudnya kondisi itu, kondisi jalan mantap atau suksesnya pembangunan lah gitu loh, secara lebih luas. Bisa digambarkan Pak, bisa dijelaskan? Ya, Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga tetap mempunyai program untuk penanganan pada jalan nasional maupun pembinaan jalan daerah agar kondisi jalan, jaringan jalan pada umumnya itu tetap terjaga. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada nilai ekonomi, gitu loh. Apabila kondisi jalan tidak memiliki performa yang baik, akan berpengaruh ke peningkatan ekonomi, khususnya biaya operasional kendaraan, Pak. Jadi sangat penting untuk menjaga kondisi jalan, terutama jalan nasional, tetap dalam kondisi mantap, baik maupun sedang. Walaupun terdapat tantangan terhadap pembiayaan, strategi-strategi penanganan jalan tetap harus kita lakukan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk lebih cepat penerapan penanganan di lapangan, program e-katalog ini harus kita dorong terus. Sekaligus pemanfaatan produk dalam negeri, sehingga APBN yang kita belanjakan, jika porsinya lebih banyak dibelanjakan untuk produk dalam negeri, akan memberikan manfaat banyak buat kita sendiri, gitu loh. Terima kasih. Jadi untuk publik jangan khawatir. Jadi beliau itu mewakili kelembagaan Bina Marga secara umum maupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional punya komitmen bahwa kondisi jalan dengan berbagai upaya akan terjaga gitu Pak ya. Terjaga matanya. Hal yang sama kepada Pak Anung karena ini agak spesifik. Kita punya slogan Jateng Gayeng dan Pak Gubernur juga mempunyai perhatian yang cukup bagus terhadap masalah ini, sementara pendanaan diapa-apakan dari tahun ke tahun tidak beranjak sekitar itu. Jadi tantangan, jadi suatu kondisi yang tidak perlu diratapi tapi kondisi yang harus disikapi. Betul. Monggo Pak Anung, ada misi besar atau orientasi yang cukup strategis yang mengarah ke sini, monggo Pak Anung. Ya, memang kita tetap harus optimis dan tadi harus mencari jalan keluar yang luar biasa. Kita tidak boleh hanya out of the box, tapi kita juga harus mencari inovasi. Bagaimana kita mengelola kondisi yang ada ini menjadi suatu hal yang menarik. Satu tadi, memang betul mesti ada yang dirugikan dalam arti tidak nyaman atau kurang nyaman. Misalnya seperti Pantura tadi. Pantura jelas nanti sampai 2024 kita harus bersabar. Tapi ini adalah proses. Di jalan kita juga Semarang Godong ini juga teman-teman masyarakat harus bersabar juga karena kondisi untuk menjadi baik ini memang masih cukup kita harus kita perjuangkan. Dan utamanya betul ya, dari kita harus mencintai produk dalam negeri dan juga kandungan lokal ini juga harus kita tingkatkan, dan juga sumber daya yang ada ini kita gerakkan bareng-bareng dengan manajemen yang biasa saja lah, manajemen yang gampang yang kita lakukan dengan bersama-sama dan juga semuanya terukur. Ini akan meningkatkan satu tadi bahwa target pembangunan kita itu terpenuhi. Kondisi jalan mantap ini 95% untuk dalam provinsi, dan juga target bahwa kita itu mempunyai masyarakat miskin. Nah, ini juga kemiskinan itu juga kita akan coba untuk meskipun kita kecil ya, padat karya dan lain-lain, itu adalah untuk roda perekonomian untuk masyarakat ini juga bisa berjalan. Juga kita melihat tadi kita pengelolaan lingkungan energi berkelanjutan ini juga harus kita dorong. Bagaimana kita mengefisiensi energi fosil yang makin lama makin habis, dan kita akan coba untuk membuat suatu green infrastruktur meskipun hanya kecil di pembangunan rutin. Jadi banyak sekali yang harus bisa kita lakukan tapi harus bersama-sama. Kalau kita cuma sedih di Pantura
kerjain tapi odolnya tetap. Ya pusing kan? Jalan provinsi dikerjain tapi kelas jalannya tetap dilanggar misalnya, begitu juga akan pusing. Makanya saya mohon ini, karena kita harus kerja bareng, masyarakat juga bisa seneng, senyum. Oh ternyata tidak hanya di tol saja yang kita cepat, tapi juga di jalan-jalan alternatif, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional ini akan bisa dinikmati sambil senyum, sambil nyetel muter wayang atau muter lagu, kita jalan sambil kuliner di Jawa Tengah. Nah ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita bisa nikmati saat masuk ke Jawa Tengah, itu kuliner, wisata dan yang lainnya. Ini juga harus kita dorong. Jadi infrastruktur menjadi konektivitas wisata ya Pak Iqbal, konektivitas daerah, konektivitas lumbung-lumbung pangan yang nanti akan menjadi efisiensi ini dinikmati bersama masyarakat. Itu Pak Ateng. Terima kasih Pak Anung. Yang terakhir dan paling akhir ini Pak, jadi nanti Pak Iqbal dulu dan Pak Anung sebagai gongnya. Gini Pak, monggo Bapak sampaikan lewat forum podcast ini, apakah harapan untuk masyarakat atau harapan dari masyarakat kira-kira untuk kontribusi goal kita bersama, ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya masyarakat tetap berpartisipasi terhadap penilaian terhadap kondisi jalan kita. Memang tadi Pak Kadis sudah sampaikan di Jawa Tengah sudah ada jalan cantik, di Bina Marga juga sudah ada Pak. Itu namanya jalan kita, tapi memang nasional gitu. Tapi silakan sama prinsipnya itu lewat aplikasi jalan kita itu bisa melaporkan langsung dan sudah harus 1 kali 24 jam itu harus sudah ditangani. Itu permintaan. Karena itu dipantau langsung oleh Pak Dirjen. Begitu muncul di jalan kita di comment centernya langsung membalas dan itu terlihat di Pak Dirjen. Jadi pengelolaan jalan saya pikir Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY ini bersama Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kita bersinergi Pak untuk menjaga kondisi jaringan jalan di nasional maupun provinsi tetap terjaga. Sinergi itu terutama yang mudah-mudahan ini berjalan, artinya kita mikirkan gimana ruas di seputaran Pulau Dadi itu Pak. Makasih. Kita susah juga di situ Pak. Gitu. Betul. Saya juga pusing gitu. Sama mungkin harapan saya sekarang memang proses lelang, kemungkinan di bulan efektifnya di awal 2023 itu perbaikan jalan yang memang rigid di Pantura itu serentak Pak. Jadi saya mohon maaf apabila kepada masyarakat apabila di dalam perjalanannya nanti agak sedikit tersendat mengganggu kenyamanan, tapi kami yakinkan langkah ini kita lakukan untuk kebaikan kondisi kemantapan jalan di Jawa Tengah khususnya jalan nasional. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya Pak Anung ini closing statement gongnya acara ini. Oke. Jadi untuk masyarakat Jalan Cantik ya, kami tidak fobi atau takut dengan kritikan panjenengan semuanya. Silakan kritik kami lewat kanal-kanal yang ada, bisa lewat Jalan Cantik, bisa lewat Laporgub, bisa lewat Facebook, bisa semua media sosial, silakan. Dan kami selalu akan mencoba yang terbaik untuk pelayanan kepada panjenengan semuanya. Tapi memang kami butuh dorongan, butuh panjenengan juga mendukung kami untuk menyelesaikan semuanya ini dan kita maju bareng. Ayo kita bangun Jawa Tengah yang gayeng. Itu saja. Terima kasih Pak Anung dan Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu penikmat podcast kami itu sudah kita ikuti bersama apa yang beliau sampaikan. Perkenankan saya sedikit menyimpulkan, tapi cukup dengan kata kunci
bahwa jalan di Jawa Tengah kita selalu akan berorientasi mewujudkan jalan mantap, jalan mantap. Di mana jalan mantap itu adalah jalan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas tanpa ada hambatan. Tentu saja kondisi selalu dinamik itu artinya kami bekerja, kerusakan muncul, kami bekerja dan terus. Yang kedua adalah bahwa partisipasi dari masyarakat untuk mengkritisi kami upaya perbaikan, tidak ada istilah alergi. Pak Anung tadi menyampaikan di provinsi, di Dinas Bina Marga Provinsi ada aplikasi Jalan Cantik, kemudian di APBN juga ada sejenis yaitu Jalan Kita, ya dua-duanya sama, itu bisa dua-duanya diakses oleh masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas rawuhnya Pak Anung dan Pak Iqbal. Ya, matur nuwun. Akhir Tetap kata, sinergi. apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ngobarin Ngobrol bareng Bareng Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini Pak Iqbal. Yo konco ingise gembira alerap-lerap banyune sekara. Jemu karo mesa menggoyo nilangake loselung kralesu ati jawe mas jebule wis sore witing kalopo katon ngawe-awe prayogane becik bale wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Prauleyan ing dina Minggu ke pariwisata alon praune wis nengah bya banyu tinala ora jemu-jemu karo mesa menggoyo ngilangake rasa lungkrawesu ati jawe mas jebule wis sore witing kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bale wae dene sesuk